Super oh my god, Eropa terjerembab jatuh ke dalam jurang resesi yang dalam. Eropa resmi memasuki resesi. Data dari Badan Statistik Eurostat menunjukkan ekonomi zona Eropa jatuh ke dalam resesi teknis di 3 bulan pertama tahun 2023. Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga disebut menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan benua biru itu. Produk domestik bruto atau PDB 20 negara zona euro turun 0,1% pada kuartal pertama 2023 dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun 2022. Kala itu PDB juga turun 0,1% dibandingkan periode sebelumnya. Dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis 8 Juni 2023, kontraksi 2 kuartal berturut-turut biasanya digambarkan sebagai resesi teknis. Permintaan domestik tidak dalam posisi yang baik, begitu kata analis Oxford Economics. Belanja publik kuartal pertama disebut mengalami kontraksi terbesar, kecuali selama gelombang pertama penguncian virus corona tahun 2020. Kedepan pertumbuhan akan tetap lemah meskipun harga grosir energi turun, karena pengetatan kebijakan moneter, mengurangi investasi, dan tekanan inflasi yang masih ada membatasi konsumsi. Bank Sentral Eropa kemungkinan akan menaikkan 25 basis poin suku bunga pada pertemuan bulan Juni dan Juli ini demi melawan inflasi yang membandel. Kepala Ekonom Eropa di Capital Economics, Andrew Cunningham, mencatat belanja konsumen saat ini terbebani oleh kombinasi data ekonomi yang buruk. Ia menyebut inflasi masih tinggi diiringi dengan kenaikan suku bunga yang tiada henti. Kami menduga ekonomi akan berkontraksi lebih jauh selama sisa tahun ini. Begitu kata Andrew, seperti dikutip oleh CNN pada hari Kamis 8 Juni 2023. Dilansir dari CNN, inflasi di zona euro melonjak tahun lalu ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina membuat harga energi melonjak. Meski mereda, inflasi tetap tinggi dan menyentuh 6,1% di bulan Mei ini. Sebagai informasi, statistik Jerman yang menunjukkan bahwa ekonomi terbesar di Eropa itu juga mengalami resesi pada awal 2023. Lalu kontraksi ekonomi Irlandia melebar menjadi 4,6% dari perkiraan awal sebesar 2,7%. Meskipun hal negatif ini disebabkan dampak pertumbuhan perusahaan multinasional besar di Irlandia sana. Resesi telah diperkirakan menjelang akhir tahun lalu karena Eropa bergumul dengan harga energi dan makanan yang tinggi dan ledakan belanja pasca pandemi memudar. Di lain sisi, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sempat memproyeksi Amerika Serikat dan Eropa memang masih diselimuti ancaman resesi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju masih lambat. Ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global hanya 2,7% pada tahun ini. Bahkan angka tersebut diprediksi cuma naik 0,1% ke 2,8% di tahun 2024 mendatang. Kalau kita lihat negara maju memang tahun ini pertumbuhannya rendah, hanya 1,1%, baik di Amerika Serikat 0,9% dan kawasan Eropa 0,8%. Bahkan di kedua negara ini risiko resesi masih berlangsung. Begitu ungkap Peri dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada hari Senin 5 Juni 2023. Kendati demikian, Peri Warjio mengatakan ekonomi negara maju masih punya harapan untuk membaik di tahun depan. Ia menyebut perekonomian Amerika setidaknya bisa menyentuh 0,9% dan Eropa berada di angka 1,2% di tahun 2024 mendatang. Beralih ke ekonomi Jerman, data yang direvisi dari Jerman, negara ekonomi terbesar Eropa, berkontribusi pada pergerakan menuju resesi. Bulan lalu, Jerman mengatakan telah jatuh ke dalam resesi setelah ekonominya berkontraksi sebesar 0,3% antara Januari hingga Maret 2023. Sebagai informasi, resesi umumnya didefinisikan sebagai kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Di samping itu, suku bunga masih bakal naik. Riccardo Fabiani, seorang ekonom di Oxford Economics, mengatakan dia memperkirakan zona euro hanya akan melihat pertumbuhan yang lambat dalam beberapa bulan mendatang, mengingat suku bunga masih naik dan tekanan inflasi masih ada. Kabar buruk datang setelah tahun yang sulit bagi ekonomi Eropa, karena melonjaknya biaya energi yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan biaya hidup Eropa.
Bank Sentral Eropa telah merespon dengan menaikkan suku bunga sebesar 3,75 poin persentase dalam upaya untuk mendinginkan inflasi yang melonjak. Salah satu ekonomi negara Eropa yang mengalami penurunan adalah Irlandia, menyusut 4,6% di semester pertama 2023 dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Perekonomian Lituania juga menyusut 3,7%. Data dari kantor statistik federal, Destatis, menunjukkan bahwa produk domestik bruto Jerman turun 0,3% di kuartal pertama 2023. Setelah pertumbuhan PDB memasuki wilayah negatif pada akhir 2022, ekonomi Jerman kini mencatat 2 kuartal negatif berturut-turut. Begitu kata Presiden Destatis, Ruth Brand, seperti dikutip oleh Dutch Welle pada hari Kamis 25 Mei 2023. Angka PDB negara-negara terbesar Eropa pada Januari hingga Maret 2023 mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal keempat tahun 2023. Angka PDB negara ekonomi terbesar Eropa pada Januari hingga Maret 2023 mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal keempat tahun 2022. Butuh beberapa revisi statistik, tetapi pada akhirnya ekonomi Jerman benar-benar melakukan musim dingin ini seperti yang kami khawatirkan sejak musim panas lalu. Begitu ungkap ekonom ING, Carsten Breske dalam sebuah catatan kepada klien. Breske menyebut cuaca musim dingin, rebound dalam aktivitas industri, dibantu oleh pembukuan kembali Cina dan pelonggaran rantai pasokan tidak cukup kuat untuk mengeluarkan ekonomi Jerman dari zona bahaya resesi. Ditambah lagi, tingginya inflasi di Jerman terus berdampak pada ekonomi negara itu selama kuartal tersebut. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga yang turun 1,2% kuartal-on-kuartal setelah penyesuaian harga dan musiman. Rumah tangga di Jerman membelanjakan lebih sedikit untuk makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan furnitur dibandingkan kuartal sebelumnya. Mereka juga membeli lebih sedikit mobil baru, kemungkinan karena subsidi pemerintah dihentikan pada akhir 2022. Selain itu, pengeluaran pemerintah Jerman juga merosot dalam 3 bulan pertama tahun ini. Namun, ada secercah cahaya ketika investasi yang naik dalam 3 bulan pertama tahun ini setelah paruh kedua tahun 2022 yang lemah, dibantu oleh pemulihan sementara di sektor konstruksi. Penurunan PDB sebesar 0,3% jauh lebih sesuai dengan ekspektasi pada awal tahun karena Jerman telah terpukul oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Dari berita itu, kita doakan saja semoga Indonesia bisa kebal dari ancaman resesi dan tidak terkena dampak apapun dari resesi yang tengah menghantui benua biru Eropa dan negara paman Sam, Amerika. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?